Siapa kau? Musuhmu. Di dalam wilayah konsesi kekaisaran, di depan mata kedua pimpinan tinggi, bagaimana bisa terjadi kekacauan seperti ini? Maaf bawahanku lalai. Diam! Kau ceroboh mencoba membunuh Camilo. Kau tahu betapa berbahayanya itu? Camilo mencarimu selama bertahun-tahun. Tepatnya karena peta di tubuhmu ini. Kalau benar-benar jatuh ke tangannya, kau tahu apa akibatnya? Kalau itu terjadi, aku lebih baik mati daripada biarkan mereka dapatkan peta Pinus. Apa gunanya kau mati? Camilo mau kulitmu, bukan nyawamu. Kalau begitu akan kuhancurkan. Lihat apa lagi yang dia mau. Nicholas, jangan bertindak bodoh. Nicholas! 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 Siapa kau? Musuhmu. Mundur. Tato yang terlihat di punggung Nicholas. Kenapa terasa begitu akrab bagiku? Sepertinya gaya yang sama dengan tatuku. Tapi itu mustahil. Kita berdua dari negara berbeda. Tidak mungkin tato yang sama. Nicholas, apa lukamu masih sakit? Tidak. Kau anak yang luar biasa. Baiklah, dengan begini, peta harta karun ini tak akan pernah terlihat. Tahan rasa sakit ini sebentar, setidaknya kau bisa hidup tenang beberapa hari. Paman. Sebenarnya peta itu tidak dihancurkan. Di sini. Ada di sini. Bocah nakal! Baiklah, pelajaran selesai. Ignacio, Kakak Nicholas, kenapa kau menjemputku hari ini? hari ini ada urusan di pabrik, jadi mereka menyuruhku. Apa yang kau pelajari hari ini? Aku belajar menggambar. Hari ini banyak orang Jepang datang. Mereka sangat agresif. Mereka bergumam. Tak ada yang mengerti.
Ignacio, apakah kau paham pelajaran hari ini? Ya, semuanya. Kepala Sekolah Timoteo, Anda sudah lihat perintah pembongkaran. Anda sudah tahu apa yang harus dilakukan, kan? Saya harap ini kunjungan terakhir saya. Hugo, perintah pembongkaranmu sangat mendadak. Aku belum siap. Kemana bisa pergi? Ratusan murid dan guruku. Saya hanya bertugas memberitahu mereka untuk pindah. Soal kemana perginya, itu bukan urusanku. Kau tahu itu. Aku tidak sabaran. Dario. Bagaimana bisa mereka melakukan ini? Kepala Sekolah Timoteo, kalau besok siang belum pindah, jangan salahkan aku. Ayo. Ayo. Hector, Kakak Nicholas, suruh mereka ikuti aku. kemana? Hugo mau ambil alih sekolah. Aku justru mau mencarinya untuk balas Pablo. Anak-anak, ambil senjata kalian. Ayo. Padahal kau sebangsa kami. Kenapa kau hanya tahu merugikan saudara sendiri? Serang mereka. Nona Elena, apakah kita bertindak? Tak perlu buru-buru, biarkan mereka bertarung dulu. Yang terbaik belum tiba. Serang mereka. Pergi. Ayo. Tolong aku. Fabio! Fabio. Anak-anak! Kejar mereka!
Ayo. Tuan Orlando, kabar buruk. Ada apa? Sekolah dasar berlumuran darah. Kalau kita tak hentikan, Nicholas akan dalam bahaya. Dan sekolah juga tak akan selamat. Mereka datang siap. Mereka bertekad mengambilnya. Ayo ke sekolah. Cepat! Di sana! Bisa lebih cepat? Maju! Maju. Siapa kau? Musuhmu! Aku harus tangkap Nicholas dan cari tahu tentang tatonya. Kakak Hector, Pergi selamatkan kakak Nicholas. bawa dia. Ayo. Kakak Nicholas. Kakak Nicholas. Ayo. Kakak Nicholas. Nicholas, Celia. Tenang. Nicholas, tunggu. Cepat pulang ke rumah. Aku akan cari ayahku. Kita pulang dulu. Nicholas, Ayo. Nicholas. Betapa kecilnya dunia ini ya. Setelah sekian lama kita bertemu lagi. Camilo, Aku tahu kau mencariku. Bahkan kau hancurkan jamuanku. Aku di hadapanmu. Kalau kau mau bunuh aku, lakukanlah.
Tapi dengan keadaanmu sekarang kau tak bisa berbuat apa-apa. Cukup bicara. Bunuh aku kalau itu yang kau mau. Sungguh aku sayang membunuhmu sekarang. Apa kau tak tahu apa yang aku mau? Sayang sekali kalau kau sia-siakan kemampuan bela dirimu. Baiklah. Karena kau pura-pura tak tahu, akan terus terang. Meski kau sudah bunuh banyak anak buahku, aku masih tak mau bunuh kau. Katakan saja informasinya. Beritahu rahasia peta Pinus, dan aku jamin kau tak akan kenapa-napa. Berani kau bilang peta itu milikmu? Aku bilang, baik peta maupun informasinya, sudah kuhancurkan semuanya. Ayah! Kau harus selamatkan... Amelia, tidak lihat aku bicara dengan Paman Louis? Tak ada waktu. Apapun bicara nanti. Patuh, kembali ke kamarmu. Ayah akan pergi sebentar lagi. Pergi! Komandan, sepertinya putri Anda ada urusan mendesak. Saya undur diri. Ayah, kau harus selamatkan dia. Aku bilang, Amelia. Kalau soal bocah Nicholas itu, jangan bilang apa-apa. Orang Jepang menangkapnya. Orang Jepang pasti mengirim Theodoro untuk mengambil alih sekolah. Karena itulah Nicholas jatuh ke perangkap mereka. Ayah, kau harus selamatkan dia. Kau harus selamatkan dia. Ingat dia pernah menyelamatkan nyawaku. Tolong. Amelia, bagaimana kau mau aku jelaskan? Bocah itu terang-terangan melawan Jepang. Dalam situasi sekarang, bahkan aku harus menjaga penampilan. Apalagi dia. Siapa dia pikir? Dia orang gila yang melawan kincir angin. Kau paham? Berapa kali aku bilang, posisimu. Jangan bergaul dengan orang itu. Kau tak pernah dengar. Dan sekarang lihat, kalau ada masalah datang ke ayah. Apa yang kau mau aku lakukan? Ayah, kau tahu bagaimana orang Jepang? Mereka kejam. Kalau Nicholas ada di tangan mereka, siapa tahu bagaimana mereka menyiksa. Ayah, kau harus selamatkan dia. Kau harus selamatkan dia. Cukup. Amelia, dengar baik-baik. Di luar dunia sangat kacau. Berapa banyak yang mati setiap hari? Kau mau aku urus semua? Aku bilang sekali lagi. Dalam hal ini pasti aku takkan membantu. Ke depan jangan bergaul dengan mereka. Kalau kau tak selamatkan dia, aku sendiri yang akan.
Bagaimana ini bisa terjadi? Bicara! Kenapa dia begini? Camilo, kau tak menyangka kan? Apa yang paling kau inginkan sudah kuhancurkan. Jangan kesal. Sudah berakhir. Kau hancurkan dia. Berani kau? Apa mungkin aku biarkan kau temukan harta karun dan kau pakai uang kami melawan kita sendiri? Kau berani. Jangan kira dengan menghancurkan peta, semuanya selesai. Bahkan hancur. Akan kukupas kulitmu. Sepotong demi sepotong. Agar kau tahu rasanya hidup di neraka. Tuan Camilo, bagaimana kita perlakukan dia? Cari informasinya. Buat dia bicara. Dalam 3 hari apapun hasilnya, kirim dia ke neraka. Mengerti. Jadi tato Nicholas adalah peta Pinus. Meski gayanya tak sama denganku, aku punya perasaan kuat. Tato dia dan tato aku adalah karya penato yang sama. Kalau tatonya adalah peta Pinus, lalu apakah tatoku juga? Siapa dan dengan tujuan apa? Menato 2 orang dari negara berbeda. Siapa Nicholas? Kenapa ayahku mau membunuhnya? Ada apa? Tuan Camilo mencari Anda. Tuan Camilo. Cetak fotonya secepat mungkin. Ya. Aku penasaran bagaimana perasaanmu sekarang. Meski kau hancurkan peta, pasti kau tak berani menghancurkan informasinya. Katakan di mana informasinya, dan aku bisa ampuni nyawamu. Mati bukanlah masalah besar. Silakan. Ekstra! Ekstra! Orang Jepang masuk ke zona yang bukan milik mereka untuk menangkap orang. Mereka melanggar hak ekstrateritorial. Ekstra! Orang Jepang masuk! Koran, tolong. Thomas. Kakak. Kakak. Kau juga datang karena Nicholas, kan? Ya, bocah itu pergi melindungi sekolah dan jatuh ke perangkap Jepang. Kita harus selamatkan dia.
Kita tak bisa diam saja selagi dia dibunuh. Tentu aku akan cari cara selamatkan dia. Tapi kita perlu strategi jitu. Nona Elena, perintah Tuan Camilo. Tak ada yang masuk tanpa izinnya. Kalian tahu dengan siapa bicara? Maaf, Nona Elena. Benar-benar tak bisa biarkan Anda lewat. Minggir. Katakan, bagaimana kau dapatkan gambar di punggungmu? Kalau kau tak bicara, akan kubunuh kau. Bukankah itu yang selalu mereka mau? Berhenti berbelit. Aku tanya tentang tato. Lupakan. Aku hancurkan semuanya. Hancurkan? Apa maksudmu? Lepaskan dia, lepaskan dia. Bebaskan orang-orang yang kalian tangkap secara ilegal, atau kami takkan pergi dari sini. Orlando, dengar baik-baik. Bawa anak buahmu dan pergi dari sini. Atau akan kubunuh mereka semua. Nicholas, bangun! Nicholas, bangun! Nicholas! Nicholas, bertahanlah. Paman? Bertahan, bertahan. Tuan, para perusuh di pintu masih belum bubar. Siapa orang-orang ini? Pemimpinnya Orlando, editor koran Vanguardia, dan beberapa pembaca. Elena. Bagaimana kabar Nicholas? Menurut orang yang mengawasinya, dia tinggal setengah nyawa. Setengah nyawa? Pergi ke sel hukuman. Dia belum boleh mati. Ya, Ayah. Joel, selidiki identitas Orlando. Ya. Lepaskan dia, lepaskan dia.
keluar. Jangan biarkan dia kabur. Ya. Kakak Nicholas, cepat naik mobil. Hati-hati. Ayo. Di mana? Kakak Dario ada di sini. Hari ini matahari terbit dari barat ya. Berani kau datang ke sini? Tuan Hugo. Cepat. Bersikap baik. Sialan. Biar kulihat. Lihat siapa orang itu ya. Tuan Hugo, ada kesalahpahaman. Hari ini aku datang untuk bergabung dengan Anda. Bergabung denganku? Orang tidak penting sepertimu mau bergabung dengan Tuan Hugo? Anjingnya Nicholas. Pantaskah mengikuti Tuan? Tuan Hugo. Tuan Hugo, sungguh aku tak bercanda. Dengarkan saya. Dulu dengan beberapa teman kami mencuri sesuatu dari Anda. Ingat, aku simpan sedikit di rumah. Dan Nicholas mengetahuinya. Dia memarahiku dan pergi. Tapi kemudian datang orang dari Balai Kesetiaan dan membawaku ke hadapan Tuan Thomas. Tuan Thomas memukulku sampai begini. Dan mengusirku. Percayalah, sejujurnya aku tak peduli. Karena aku selalu tahu bahwa bos sebenarnya di sini adalah Anda. Karena itu hari ini, aku datang dengan tulus untuk bergabung dengan Anda. Kau pandai berpindah kubu ya? Melihat Tuan Thomas sudah habis, kau datang ke Tuan kami. Dulu kau lawan aku dengan senjata. Kau cukup galak kan? Sekarang setelah dipukul kau merendah? Aku rasa Tuan Thomas melakukannya dengan benar. Denganmu harus tegas. Tapi, kau datang untuk bergabung denganku. Itu membuktikan kau tak terlalu bodoh. Kalau Anda perintahkan, aku akan mengabdi pada Anda. Baiklah. Kalau begitu aku tanya, kau tahu di mana Nicholas? Pasti dia dengan Tuan Thomas. Kemarin dia datang menemuiku. Kami tak bicara banyak dan dia tahu apa yang kusembunyikan. Tak lama kemudian, datanglah orang-orang Thomas. Pasti dia dengan Thomas. Bisakah kau temukan dia? Tuan, bagaimana aku bisa masuk ke Balai Kesetiaan sekarang? Kalau kemarin Paman Javier tak berbelas kasihan. Hari ini aku bahkan tak mungkin ada di sini bersama Anda. Menurutmu, kau bisa menemui Paman Xavier kan? Mungkin. Bisa atau tidak? Pasti bisa. Iya. Bos, apa maksud Anda? Bergabung denganku tak sulit. Asalkan kau lakukan satu hal. Setelah itu kita lupakan masa lalu. Bagaimana?
Kakak Hector! Hector, Kakak Hector, jangan lakukan ini! kau gila. Kakak! Kau mau memberontak? Kakak Hector! Hari ini aku datang untuk mengakhiri dirimu. Kakak Hector! Kakak Hector! Keluar! Berhenti. Saudara-saudara, Javier mengikutiku selama puluhan tahun. Sekarang dia dibunuh oleh salah satu dari kita. Jika kalian masih ingat kesetiaan yang dia tunjukkan kepada balai selama ini, jika kalian ingat kebaikannya pada kalian, jika kalian masih percaya pada kode kehormatan, maka kalian harus balas kematian Javier. Bajingan Hector itu! Balai memperlakukannya dengan baik, dan dia membalas dengan ketidakberterimaan, membunuh orang tua, dengan binatang buas seperti itu. Kita saudara Balai Kesetiaan tak boleh lemah. Bunuh Hector, bunuh Hugo, bunuh Dario. Saudara-saudara, dalam 3 hari saat Paman Javier beristirahat dengan tenang, aku akan menggunakan darah Hector untuk menghormati jiwanya. Javier dibunuh oleh Hector? Ya, sudah tersebar di seluruh kota. Mereka bilang Tuan Thomas mengeluarkan perintah eksekusi untuk memotong-motong Hector. Orang bernama Hector itu dulu adalah saudara Nicholas. Bukankah mereka berdua bergabung dengan Thomas? Tepat. Katanya dia melanggar aturan. Jadi Thomas memberinya hukuman internal. Dan dia langsung pindah kubu. Dan ada kabar tentang Nicholas? Hugo bilang bahwa Hector tahu Nicholas ada di rumah Thomas. Kirim orang untuk awasi Balai Kesetiaan. Terutama Thomas. Ya, Ayah. Ya. Kapal berisi senjata tiba dalam 7 hari. Aku sudah kuasai dermaga kota ini. Mengerti. Tenang, Jenderal. Takkan ada kesalahan. Ya. Joel. Temui Hugo. Muatan militer kita tiba dalam 7 hari. Itu sangat penting. Mempengaruhi keberhasilan rencana salju beku.
Joel, ini langkah pertama rencana salju beku. Tak boleh ada kegagalan. Mengerti. Aku akan pergi dengan Hugo. Bos, Baiklah. bos. Baik, aku sibuk. Akan begitu. Empat orang tak berguna. Setahun untuk menagih sekecil ini. Pergi! Bos, jangan marah. Tuan Hugo. Joel, apa yang membawamu ke sini? Tuan Hugo, dalam 7 hari. Kami punya muatan sangat penting yang akan tiba di pelabuhan. Kami harap Anda yang mengurusnya. Dan tak ada masalah. Anda bisa percaya. Takkan ada masalah. Tapi Joel, kita teman lama. Bisakah Anda bilang muatan apa itu? Tuan Hugo, soal apa itu? Anda tak perlu tahu. Tapi tenang. Kalau Anda lakukan dengan baik, Tuan Camilo akan memberi hadiah besar. Baik-baik, aku mengerti. Baiklah Tuan, kalau begitu saya undur diri. Sampai jumpa. Bos, muatan apa yang begitu misterius? Pasti bukan hal baik. Tapi selama kita dapat uang, itu baik. Suruh Hector keluar. Kami cari Hector. Suruh Hector keluar sekarang. Suruh Hector keluar. Ada apa? Apa yang kalian mau? Kakak Dario. Ada apa? Kau datang tepat. Mereka mencarimu. Apa yang kau lakukan di sini? Akulah yang mau bertanya padamu. Kenapa kau bergabung dengan Hugo? Kenapa kau bunuh Paman Javier? Lupa bahwa Balai Kesetiaan menolong kita? Benar, Balai menolongku. Tapi aku juga setia pada mereka. Bukankah aku mempertaruhkan nyawaku untuk mereka? Dan akhirnya, Tuan Thomas menjatuhkan hukuman padaku, tanpa ampun. Inilah yang kudapat. Jadi jangan salahkan aku. Kalau mereka tak adil, jangan tuduh aku tidak setia. Kakak Hector, kau dulu tak begini. Sekarang kau bersama musuh. Begitukah kau balas saudara-saudara Balai? Sungguh aku salah menilaimu. Cukup bicara, pergi dari sini. Dan jangan ganggu aku lagi, mengerti? Sebentar. Hector. Kakakmu ada di sini. Begitukah kau perlakukan dia? Bos, mereka datang bikin masalah. Pedro. Kau datang ke sini untuk bergabung denganku juga? Mimpi. Aku pria terhormat. Dan tak akan pernah bersekutu dengan bajingan seperti kalian. Bocah! Berani kau bicara padaku begitu? Kau cari mati! Hector, ku beri kau kesempatan. Pergi dari sini. Dario, habisi mereka semua. Ayo. Benarkah apa yang kau katakan? Kakak Pedro bilang begitu. Kakak Nicholas, benarkah kakakku melakukannya? Bagaimana bisa dia melakukan sesuatu yang begitu mengerikan? Bagaimana dia bisa bunuh Paman Javier? Sulit dijelaskan sekarang. Kau tahu kemana mereka pergi mencarinya? Kakak Pedro sudah pergi ke dermaga. Sialan. Kakak Nicholas, kau harus bawa dia kembali.
bawa Pedro. Cepat, ayo. Hector, apa yang kau lakukan? Serang! Minggir. Apa yang aku lakukan? Kau baik-baik saja? Lanjutkan aktingmu. Maju! Lari! Kejar mereka! Jangan kabur! Hector, kau kejam ya. Mulai hari ini kau adalah saudaraku. Kakak, tolong aku. Kakak, tolong aku. Kakak Nicholas, kenapa tak bilang dari dulu? Aku tahu Hector tidak begitu. Semakin sedikit yang tahu, semakin baik. Bagaimana aku tahu kau akan pergi tanpa pikir? Itu salahku karena ceroboh. Aku tak tahu kakak Hector pura-pura menyerah untuk membunuh Hugo. Kakak Hector sangat terhormat. Bagaimana kabarmu? Lukamu masih sakit? Tak parah. Hanya sayatan ini agak dalam. Tenang. Darahmu tak akan tumpah sia-sia. Kakak Hector, semua ini salahku. Aku tak boleh curiga padamu. Aku menyusahkanmu. Masalah ini bagus. Sekarang Hugo percaya penuh pada Hector. Pedro, malam ini aku akan pergi dengan Dario ke klub para istimewa. Dengan begitu Hugo akan sendirian. Malam ini akan jadi akhirnya. Baik, lakukan tanpa takut. Aku urus Pedro. Hati-hati. Tuan, besok Hugo akan mencoba membunuhmu di pemakaman. Kalau begitu, kita habisi dia malam ini. Hector, bertindaklah tanpa ragu. Aku akan dukung apapun yang kau butuh. Aku tahu, jangan khawatir, Tuan. Ingat, hati-hati. Pergi. Terima kasih. Kakak Hector. Semua tenang di luar? Semua baik, Kakak Hector. Jangan khawatir. Baik, tetap waspada. Bawakan semua gadis tercantik.
Sayang, aku sangat merindukanmu. Tuan lama tak datang ya. Kakak Dario, aku sangat merindukanmu. Pergi dulu, nanti aku ikut, oke? Bersikap baik. Aku tunggu ya. Akhirnya kau datang. Aku simpan tempatmu. Hari ini datang beberapa gadis baru. Semua sangat cantik seperti peri. Aku pikir dengan gadis baru, Kakak Dario harus melihat mereka duluan. Tak ada yang tahu aku sepertimu. Ayo. Terima kasih Kakak Dario. Kakak Dario, sungguh kau punya selera bagus. Dia peri kecil, hari ini hari pertamanya. Namanya Cynthia. Ini Kakak Dario yang terkenal. Tuangkan minuman untuk Kakak Dario. Silakan Kakak Dario. Silakan. Kemari. Temani aku minum, oke? Cynthia layani Kakak Dario dengan baik. Kakak Dario, bersenang-senanglah. Tentu. Kau jahat. Nanti apapun yang terjadi, layani para tuan dengan baik. Ini untuk kalian. Terima kasih Kakak Clara. Terima kasih. Ambil. Terima kasih Kakak Clara. Terima kasih. Mengerti? Ya, terima kasih Kakak Clara. Kakak Hector! Mencari bos jam segini? Aku tahu dia sedang bercukur. Biar kulihat. Waspada. Hector, kau mau memberontak? Tunggu! Tolong! Bantuan! Buka! Bantuan! Bantuan! Buka pintunya! Tolong! Bantuan! Lihat siapa di sisimu. Javier? Kau masih hidup? Apakah aku tampak mati? Tentu kau mau aku mati. Kau tak menyangka aku menunggumu di sini, kan? Mustahil! Dario bilang padaku, dia melihatmu tergantung dengan mata kepalanya sendiri. Karena kau bertanya, kau akan mati tahu kebenaran. Dario memang melihat Hector menyerangku dengan pisau, dan juga melihatnya menggunakan tali untuk menggantungku di balkon lantai 2, untuk menggantungku hidup-hidup. Tapi mereka tak menyangka, kan? Hector menggunakan pengalamannya dengan tali di dermaga, mengikat di punggungku. Simpul yang bisa menyelamatkan nyawaku. Aku tak mati. Aku tak bisa mati. Mati berarti mengkhianati negara dan balai kesetiaan. Hari ini atas nama negara dan rakyatnya akan kuakhiri pengkhianat sepertimu. Tolong! Bantuan!
Mulai hari ini, dermaga akan diurus oleh kakak Hector. Hormati kakak Hector. Mereka sudah tiba, datang dengan 3 mobil. Dia ada di mobil kedua. Apa kau melihatnya dengan jelas? Ya, aku sendiri melihatnya naik. Mereka sudah tiba. Apa yang terjadi? Cepat, mundur, mundur. Lari cepat. Lari, lari. Ayo, lindungi Tuan. Bagaimana bisa memukul orang seperti itu? Kalian benar-benar orang gila Asia. Siapa lagi? Ada yang berani? Sekarang takut ya? Ini sudah keterlaluan. Lihat, siapa yang mengalahkanku akan kuberi emas batangan ini. Aku tahu aku menakuti kalian. Tepatnya aku pakai godaan emas. Agar mereka naik menantangku. Sombong sekali. Tapi mau bagaimana lagi? Ilmu bela dirinya hebat. Sampai sekarang belum ada yang bisa mengalahkannya. Aku rasa pasti ada yang bisa lawan dia. Jangan senang dulu. Aku pergi. Akhirnya ada yang naik.
Tanpa basa-basi, langsung ke inti. Ini bukan tanding, ini pembunuhan. Tepat. Orang ini keparat. Betapa brutal. Kungfu Cina macam apa ini? Ini cuma pertunjukan, tanpa isi. Dia pakai senjata rahasia. Senjata rahasia. Terlalu berlebihan. Rendah sekali. Pengecut ini pakai senjata rahasia, tidak sah. Tanpa hormat, menang dengan cara curang. Kemenangan curang, bahkan bukan manusia. Ayo. Awasi sekeliling. Lihat apa yang terjadi. Orang Jepang. Aku cuma pakai 70% kekuatanku. Dan kau sudah jadi berantakan ya? Dan masih berani bertarung di atas ring? Hebat. Senjata rahasia? Orang Jepang pakai senjata rahasia. Bunuh dia. Diego. Diego. Orang Jepang. Curang sekali. Setan-setan timur ini, ayo pergi. Ayo. Ayo, Paman Diego.
Aku menang. Siapa lagi? Ada yang lain? Sekarang takut? Kalian benar-benar orang gila, Asia. Itu dia, tangkap dia. Lindungi Nicholas. Lindungi pahlawan. Tuan Camilo, Tuan Jose terluka parah. Situasinya sangat kacau. Kami tak bisa mendekati Nicholas. Maaf, kami gagal. Tidak berguna. Mereka sudah menunggu lama sekali, tepat untuk memancing kalian. Tapi saat kalian datang, mereka kabur di depan kalian. Apa guna kalian? Tuan Camilo. Bawa dia cepat untuk diobati. Dia luka dalam. Berapa jumlah mereka? Sulit diketahui. Banyak penonton ikut bergabung kemudian. Adegan itu kacau. Tapi Tuan, pada saat itu aku melihat bahwa orang-orang dari Aula Kesetiaan juga ikut. Hanya saja aku tidak melihat Tuan Thomas. Apa? Baiklah, jadi mereka datang bersama. Mereka menyerang saat kalian paling lengah. Licik sekali. Pasti akan kubuat Aula Kesetiaan membayar. Tuan beri perintah. Kali ini kami takkan mengecewakan. Tuan Camilo. Ada apa? Katakan. Aku melihat Nona Elena berpakaian seperti orang Cina, pergi ke gang pelabuhan menemui seseorang, dan orang itu punya hubungan erat dengan Aula Kesetiaan. Tuan Camilo, aku melihatnya dengan mataku sendiri. Aku tak menyangka akan tepat. Di mana dia? Nona Elena sudah kembali. Sekarang dia di kamarnya. Awasi gerak-geriknya. Jika dia keluar, langsung beritahu aku. Ya? Kau tetap di sini mengawasi. Aku akan mengikuti mereka. Lihat kemana mereka membawa barang. Hati-hati. Tenang. Sebelum fajar kita bertemu di titik kumpul.
Bawa dia pergi. Kita lihat siapa yang menang pada akhirnya. Jose, jangan terburu nafsu. Elena, Ayah, kau mencari aku? apa kabar? Baik. Kau mencariku larut malam, hanya untuk menanyakan itu? Tentu saja tidak. Elena, akhir-akhir ini kau sering keluar. Kemana kau pergi? Kadang aku merasa gelisah. Aku hanya jalan-jalan. Oh ya? Lalu kenapa kau memakai baju Cina dan pergi ke gang pelabuhan? Orang Cina yang kau cari. Terkait dengan Thomas. Katakan. Untuk apa kau pergi? Kau pergi bertanya tentang siapa dirimu sebenarnya, ya? Kenapa kau lakukan ini? Apa semua yang kau katakan itu benar? Elena yang sebenarnya meninggal dalam kebakaran 7 tahun yang lalu sebelum kau mengadopsiku. Kau ingin tahu kebenaran? Aku tak perlu kau beritahu. Segera kau akan tahu sendiri. Bawa dia pergi. Ya. Tuan Camilo, 2 tato ini, bersama pecahan ini, membentuk peta pinus yang utuh. Sekarang peta ada di hadapanmu. Bisa kau ungkap rahasia tato itu? Inilah alasan kau menjaga aku tetap hidup. Tebakanmu tepat. Akhirnya kau mengerti. Kau bisa terus hidup jika kau menaatiku dan mengabdi secara sukarela pada kekaisaran besar kita. Kau akan hidup baik. Bagaimana? Kau menemukan sesuatu? Di sini ada seorang tua. Di sisinya ada beberapa burung. Tuan Camilo. Tuan Camilo. Lihat di sini. Tahu burung apa ini? Aku tak bisa membedakannya. Itu merpati, beberapa ekor merpati.
Aku sudah menyelidiki. Habitat merpati sangat khas. Di peta seperti ini dikelilingi gunung, seharusnya tak ada merpati. Karena itu, pelukis menggambar merpati ini di sini karena suatu alasan khusus. Lanjutkan. Biarkan aku lihat. Lebih dari ini, aku tak bisa menguraikannya. Kenapa orang tua ini tidur di bawah pohon? Biarkan aku lihat. Orang tua ini sepertinya tidak tidur. Dalam lukisan tradisional, pose tidur relatif tetap. Atau berbaring langsung di tanah, atau bersandar miring dengan dagu di tangan. Orang tua itu bersandar di pohon seperti tidur tapi sadar. Lebih tepatnya tampak. Nicholas ada di tangan Camilo. Kita harus menyelamatkannya. Jika kakak keduaku di surga melihatnya, hari ini aku akan lawan Camilo meski harus mati untuk melindungi putranya. Selama Camilo masih hidup, kita takkan punya kedamaian. Thomas, jika harus berisiko giliranku. Kau punya keluarga dan harta, dan aku tak punya anak atau ikatan. Diego. Saudara-saudara, hari ini adalah kewajiban Tuan Thomas dan aku untuk saudara kita. Nicholas seperti anak kita, juga saudara bagi semua. Meski harus mengorbankan nyawa kita, kita harus selamatkan dia. Tenang para paman, tak perlu kalian yang berisiko. Dengan banyak saudara di sini, bagaimanapun kita akan menyelamatkannya. Ya, kita semua benci orang Jepang. Kami yang akan melakukannya. Tuan Thomas, kami belum ada kabar dari Celeste. Kirim seseorang mencarinya? Ya. Damian, Pedro, pergi cari Celeste. Beritahu jika ada sesuatu. Mengerti? Ayo. Tuan Thomas, apapun yang kita lakukan malam ini, biarkan aku pergi duluan. Minuman keras apa ini? Aku tahu. Aku tahu! Dia mabuk! Dia mabuk! Katakan cepat. Alkohol. Alkohol! Ya! Tato merpati ini. Di permukaan kulit tak meninggalkan bekas, seperti tidak ada tato. Tapi saat tato ini tercampur alkohol, muncul tanda merah kehitaman. Pasti begitu. Orang tua itu tidak tidur, tapi mabuk. Ini menunjukkan tato harus bereaksi dengan alkohol. Lihat. Tepat di sini. Bagus. Bagus. Akhirnya aku temukan harta karunnya. Aku temukan. Tuan Conrado, kita menang. Ayo ambil foto.
Tuan Camilo, Apa yang terjadi? kita diserang komunis. Mereka mau masuk. Bawa mereka berdua kembali ke sel. Mundur. Ayo. Tuan Jose, kita diserang. Kejar mereka. Ya. Penjaga datang. Banyak ribut. Aku perlu ke kamar mandi. Kamar mandi? Merepotkan. Tuan Komandan Hernan sudah tiba. Baik. Komandan Hernan, kenapa lambat? Maaf, Silakan duduk. aku punya banyak urusan. Banyak hal butuh perhatianku. Jika urusan biasa, akan kukirim orang lain. Urusan ini penting. Mari. Pertama minum teh dulu. Orang itu ada di sini bersamaku. Oh ya, tepatnya aku mau bertanya. Bagaimana kau bisa melakukan ini? Bagaimana bisa ada di tanganmu? Anda terlalu memuji saya. Mereka datang ke dermaga untuk merusak persediaanku, dan dengan itu aku tangkap mereka. Jadi, kami bawa orang itu. Asisten Lukas, ini dia. Tuan Camilo. Mereka hilang. Apa? Ulangi. Nicholas dan Elena hilang. Apa? Dan penjaganya? Penjaga dibunuh. Tuan Camilo, tolong beri aku penjelasan. Apa yang terjadi? Tadi, mereka ada di ruang bawah tanah. Oscar, apa yang terjadi? Ya. Berhenti. Ayo. Tuan Thomas, kami temukan Nicholas dan perempuan Jepang ini. Nicholas, Paman Thomas. gadis ini, bawa dia ke kamar belakang. Panggil dokter. Ya. Camilo sialan itu menyakiti dua anak muda ini. Apapun yang terjadi, setidaknya Nicholas sudah kembali. Kita harus pikirkan rencana dan sembunyikan dia cepat, atau bisa ada masalah lagi. Tidak ada tempat lebih aman dari sini. Biarkan dia di kamar itu. Lihat siapa yang berani menangkapnya. Ya, Kakak. Kami akan di sini menjaga Nicholas. Diego, ini aneh. Mungkin ini takdir. Saudara, dua orang ini tidak ditakdirkan mati. Ini langit. Tapi tato di punggung Nicholas sudah rusak parah. Sepertinya Camilo sudah tahu rahasia Petapinus. Jangan lengah, tetap awasi.
Beritahu aku setiap gerakan. Apa kau yakin dengan informasimu? Mereka bertemu dengan Nicholas? Tepat. Pagi ini aku dengar Tuan Thomas mengatakannya. Ikut aku habisi komunis bawah tanah. Ya. Tuan Jose, kau mencariku? Kau bekerja sama dengan komunis dan juga dengan Nicholas. Maksudmu aku? Nicholas, akhirnya kau muncul. Aku sudah menunggumu lama. Tuan Jose, kau bersusah payah mencari tahu keberadaanku. Sekarang aku di sini. Katakan, apa yang kau mau? Apa? Aku akan tangkap kau. Aku akan membersihkan aibku. Dan kau pikir kau siapa? Penjaga, cepat kemari. Cepat, tolong. Berhenti. Nicholas, cepat. Ayo. Kejar mereka. Cepat. Berhenti. Awas. Apakah dia... Itu Elena.
Jadi kakakmu diam-diam membantumu.